Lagi butuh dana cepat tanpa ribet? Sekarang udah ada pinjaman tanpa agunan dari bank besar 100% online. Namanya Digibank KTA dari Bank DBS Indonesia. Tapi apakah prosesnya benar-benar cepat? Dan kira-kira aman gak sih? Yuk kita cek faktanya. Digibank KTA adalah produk kredit tanpa agunan milik Bank DBS Indonesia, salah satu bank besar asal Singapura yang beroperasi di Indonesia dan resmi diawasi oleh OJK. Berbeda dengan banyak pinjol ilegal, Digibank KTA bukan fintech, tapi produk perbankan resmi yang berbasis aplikasi digital. Dengan sistem full digital, kamu bisa mengajukan pinjaman, menandatangani kontrak, hingga mencairkan dana hanya lewat aplikasi Digibank by DBS tanpa perlu datang ke kantor cabang. Sekarang mari kita lihat fitur-fitur unggulannya. Yang pertama, tanpa jaminan atau unsecured loan. Yang kedua, prosesnya digital 100%. Yang ketiga, limit pinjaman fleksibel. Yang keempat, tenornya juga panjang hingga 36 bulan. Yang kelima, pencairannya cepat, hanya makan waktu 1 hari kerja setelah disetujui. Dan yang terakhir, tentunya ini legal dan aman. Syarat pengajuan Digibank KTA sangat simpel. Tentunya kalian wajib WNI, lalu usia di 21 tahun hingga 60 tahun, memiliki penghasilan tetap minimal 5 juta rupiah per bulan, dan berdomisili di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Semarang, Jogja, Medan, Denpasar, dan Batam. Dan yang terakhir, teman-teman wajib punya rekening bank atas nama pribadi. Langkah pengajuannya juga simpel, teman-teman tinggal download aplikasi Digibank by DBS, lalu nanti tinggal pilih menu pinjaman tanpa agunan atau KTA. Isi data pribadi, pekerjaan, dan penghasilan. Nantinya akan diminta lakukan elektronik KYC atau Know Your Customer, atau bisa dibilang verifikasi identitas lewat video call. Setelah itu tinggal tunggu analisis kredit otomatis, dan jika disetujui, dana langsung cair ke rekening kamu. Sekarang bagian penting, biaya dan bunga. Berdasarkan data resmi DBS Indonesia yang paling update di tahun 2025, suku bunga tetap flat mulai dari 0,88% hingga 3,19% per bulan, tergantung hasil analisis kredit nasabah. Dan juga untuk biaya administrasi sekitar Rp200.000 hingga Rp399.000 sekali di awal, dipotong dari pencairan. Lalu untuk denda keterlambatan sekitar 3 hingga 5% dari total tagihan yang tertunda. Untuk pelunasan dipercepat, diperbolehkan dengan biaya penalti yang kecil. Teman-teman bisa lihat di aplikasi sebelum konfirmasi. Bunga bisa dibilang kompetitif untuk kategori KTA bank, apalagi dibandingkan pinjaman fintech yang sering mencapai 0,4% per hari. Sekarang kita masuk di segmen kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan Digibank KTA, tentunya ini sudah legal dan aman karena sudah diawasi OJK. Yang kedua, prosesnya cepat dan tanpa tatap muka. Yang ketiga, limitnya besar hingga 80 juta rupiah. Dan terakhir, bunganya kompetitif dan tenor fleksibel. Sedangkan untuk kekurangannya hanya bisa diajukan di area layanan tertentu. Yang kedua, syarat penghasilan cukup tinggi karena syaratnya minimal 5 juta rupiah. Dan yang terakhir, tidak cocok untuk nasabah dengan riwayat kredit buruk. Kesimpulannya, Digibank KTA adalah pilihan yang cepat, resmi, dan aman. Untuk teman-teman yang butuh dana cepat tanpa jaminan, ini tuh pilihan yang aman banget. Dan tentunya Digibank KTA ini opsi yang lebih baik dibanding teman-teman ambil pinjaman di pinjaman online. Karena seperti yang aku sampaikan tadi, bunganya juga relatif lebih kecil dibanding pinjol lainnya. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman menggunakan Digibank KTA, boleh banget sharing pengalamannya di kolom komentar. See you on the next video.